Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, selama 2 tahun terakhir, seorang siswa sekolah dasar harus duduk di lantai tanpa kursi di Sekolah Dasar Negeri 2 Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Video mirisnya kondisi sekolah dasar ini hingga kini belum mendapatkan perhatian dari Dinas Pendidikan setempat dan juga viral di media sosial. Duduk di depan sendirian, di depan teman-temannya semua punya meja. Kondisi sekolah SDN 2 Desa Tewang Rangkang, Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sangat memprihatinkan. Di mana seorang siswa terpaksa harus duduk di lantai di dalam kelas, sementara siswa yang lain duduk dengan meja dan kursi yang layak. Berita ini pun viral di media sosial. Pihak sekolah mengakui bahwa semua kursi dan meja sudah rapuh dan hampir patah karena sebagian sudah berlobang. Meski pihak sekolah sudah sering meminta bantuan baik secara tertulis maupun secara lisan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan, hingga kini belum ada tanggapan serius. Karena tidak ada meja lagi, tidak ada bisa kita ambil lagi dari kelas lain. Jadi dengan keadaan seperti itu, ya itulah kita berusaha agar siswa itu bisa belajar walaupun dia duduk di lantai. Itu 2 tahun ini juga berjalannya. Itulah keadaan kita. Kalau layaknya memang sudah tidak layak, cuman kita berusaha maksimal dengan keadaan seperti itu supaya murid bisa belajar dengan baik. Mengusul ini ke Musrenbang itu hampir tiap tahun itu. Sampai sekarang tidak ada sosialisasinya lagi. Siswa berharap kepada Presiden Joko Widodo agar bisa memperhatikan sekolah di pelosok dan bisa secepatnya memberikan meja dan kursi kepada mereka untuk belajar agar lebih nyaman saat menerima pelajaran dari guru. Selama 2 tahun. Jadi dibilang kepala sekolah, kami nggak kekurangan kursi sama meja yang memadai. Gimana jadi tanggung jawab Bapak sebagai kepala sekolah, masa kursi satu nggak bisa diusahakan gitu. Dari Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Aji Susanho, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui awal cerita bagaimana kondisi sekolah memprihatinkan di Katingan ini bisa viral di media sosial, kita telah tergabung dengan Mbak Nina Tuangi Rangkang selaku kakak dari siswa. Selamat siang Mbak Nina. Siang. Mbak Nina, merujuk dari video viral itu, pertanyaannya begini, kok bisa hanya adiknya Mbak Nina yang nggak dapat kursi, nggak dapat meja, duduknya di lantai, ini kenapa bisa Mbak? Oh, itu kita kemarin tuh kurang tahu juga ya Mbak ya. Soalnya kita pertama itu lihat dari pakaian adekku. Jadi waktu nyuci pakaian tuh kan lihat kok kotor gini pakaiannya, apa oleh dia main gitu kan. Jadi nggak sengaja waktu itu ibu saya ngantar adik saya berangkat sekolah. Biasanya ngantar berangkat sekolah itu dari depan gerbang aja. Entah kenapa waktu itu ngantar sampai depan kelas. Jadi ibu saya pulang, dia bingung kan lihat anaknya kok duduk di lantai. Apa dia ini kena hukuman atau gimana? Dia cerita sama saya, "Min gitu, ademu kenapa ya? Kok duduk di lantai? Apa dia dihukum? Atau kenapa?" Jadi kan bingung, loh kenapa kok anak ini nggak ada cerita sama kita, gitu kan. Jadi pas dia pulang sekolah, saya tanyakan langsung, "Kamu kenapa duduk di lantai?" "Nggak tahu," katanya, "saya juga bingung kok bisa duduk di lantai." "Sejak kapan kamu duduk di lantai?" Saya pertanyakan kan. "Udah mulai dari Selasa kemarin," katanya. "Aduh," aku bilang, "kok udah lama nggak ada dibilangin." Jadi pas 2 hari, itu paginya itu orang tua saya itu ke kepala sekolah. Tanya sama kepala sekolah gimana kesimpulannya, solusinya. Kepala sekolahnya bilang, "Kami udah bilang untuk pemerintah ataupun anggota dewan itu nggak ada tanggapannya, sudah sering kali. Lupa gimana solusinya buat anak saya untuk 1 kursi itu," kata orang tua saya kan. Dia bilang, "Ke wali kelasnya aja langsung, itu bukan urusan saya." Kepala sekolah bilang, sempat mau emosi kan dengan omongan kepala sekolah bilang seperti itu. Jadi rencananya itu nggak mau marah-marah sebenarnya. Jadi kami 2 ibuku ke sekolah, berencana saya tuh videonya tuh niatnya baik-baik, mau minta tolong sama bapak ibu pemerintah, rencana saya kan baik. Terus saya ke sekolah,
udah mau videoin, saya lihat adik saya duduk. Jadi rencana susunan kata saya yang udah baik tuh udah hancur. Jadi saya tuh udah nangis, udah gemeter, udah takut, gugup. Loh kok adekku sendiri kayak gini kenyataannya. Saya bilang kan kayak gitu. Jadi udah berselang waktu saya videoin tuh udah hancur. Makanya ada kata saya sambil gemetar. Entah kedengaran enggak suara saya itu. Jadi wali kelasnya datang. Ada apa ya Mbak katanya. Enggak Pak kata saya. Mau nanya, kok adik saya bisa duduk di lantai ya? Saya bilang kayak gitu. Dia bilang alasannya tuh ada 3. Pertamanya itu dia bilang, oh itu memang kehendak kilanya duduk di depan. Dia bilang kayak gitu. Loh kok Pak, adik saya masa mau duduk sendiri di depan? Saya bilang kayak gitu. Alasan yang kedua lagi dia bilang, itu meja khusus anak siswa yang sering lambat. Loh Pak, saya jawab lagi kan, adik saya nggak pernah lambat loh Pak. Kalau saya bilang kayak gitu. Saya dengar kemarin, kata kepala sekolahnya kekurangan kursi sama meja ya Pak. Kok alasannya yang lain? Saya bilang kayak gitu. Kalau nggak dapat solusinya, cuman gara-gara meja sama kursi, saya bilang, ya udah saya viralin aja ya Pak. Saya bilang kayak gitu. Dia marah, dia nolak. Loh Mbak, saya nggak mau kalau kamu viralin. Loh gimana? Adik saya duduk sendiri. Masa kursi meja satu aja nggak bisa diusahain? Saya bilang kayak gitu. Dia marah-marah. Kami cekcok sama kepala sekolahnya itu hampir 5 guru kalau nggak salah. Aku sendiri yang ngejawab. Masuk kantor. Aku ngelihat ada kursi di dalam kantor tuh. Ibuku juga duduk di dekat kursi itu. Loh Pak, bilangnya nggak ada kursi. Ini kursi loh di dalam kantor. Tapi saya waktu itu udah nggak berani video. Takut, gemeteran, ini gimana, caranya gimana. Jadi udah nggak berencana lagi untuk megangin HP, videoin ataupun ngemotoin kursi itu. Baik, Mbak Nina, mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Nina melalui video ini juga sudah viral, bisa didengar oleh pemerintah ya. Karena tadi juga kepala sekolah Iya. mengatakan ini bukan tanggung jawab saya, tapi itu adalah tanggung jawab dari kepala sekolah. Semoga nanti kepala sekolahnya juga bisa mengkonfirmasi kembali apa yang sebenarnya terjadi. Terima kasih Mbak Nina, semoga keadilan didapatkan oleh adik dari Mbak Nina. Selamat siang. Iya, terima kasih. Pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda.